me do my two-step. Oke Kak Dara, ini ada beberapa pertanyaan untuk Kak Dara ya. Semoga Kak Dara bisa menjawab untuk motivasi teman-teman. Ya, kalau untuk memulai pencaksilat, awal mula dari kelas 5 SD, itu sekitar 10 tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, sudah 17 tahun saya menggeluti pencaksilat. Untuk pertama kali kategori tanding. Setelah itu belajar juga untuk di kategori seni. Yang pertama kali dipelajari itu seni tunggal baku. Alasannya karena lebih melihat ke peluang sih. Pada saat sebelumnya, kalau misalkan ditanya lebih suka tanding atau tunggal, jawaban di hati lebih sukanya di tanding karena lebih greget. Tapi kalau misalnya melihat sekarang lebih berprestasi di tunggal, itu karena melihat peluang. Kalau nggak melihat peluang, mungkin saat ini masih kepentok dengan senior-senior yang lain sepertinya. Ya dari awal sekali latihan, itu sudah belajar di tanding maupun di seni juga. Gitu. Pastinya kalau bosan itu manusiawi. Jadi itu perasaan yang memang selalu lah. Sampai saat ini pun kalau ditanya bosan nggak sih, jenuh nggak sih, geraknya itu-itu aja. Perasaan dari dulu sampai sekarang kayaknya udah perfect deh, tapi masih yang latihan terus gitu. Ya pasti. Cuman di sini lebih ke konsistensi saya sebagai saat ini atlet Indonesia yang dipercayakan, diberikan amanah untuk mewakili Indonesia dari pencaksilat. Itu kayak pengen terus berusaha menjadi yang lebih sempurna lagi, paling sempurna lagi, seperti itu. Prestasi terakhir di SEA Games 2019 Filipina, terus pernah juga Asian Games 2018, terus kejuaraan dunia juga alhamdulillah sudah pernah meraih prestasi di sana. Lalu ada PON Jawa Barat, Kejurnas. Dari event pelajar alhamdulillah sudah merasakan juara di setiap event yang bergengsi dari pelajar maupun di dewasa. Penampilan terdebes itu di event untuk di pelajar tahun 2009, event Popnas Yogyakarta. Lalu untuk di dewasanya sendiri terakhir di 2019 Filipina. Saya merasa pada saat perform, pada saat bertanding lebih lost, nothing tulus, nggak mikirin menang atau kalah, itu sih. Selain tanding dan tunggal, pernah juga coba di beregu. Alhamdulillah prestasi di beregu pun nggak jelek-jelek banget. Artinya pernah juga event di Pekan Olahraga Nasional, lalu ke Asian University Games, terus ya alhamdulillah pernah menyentuh sampai di tingkat nasional dan internasional di beregu itu sendiri. Pernah juga belajar main ganda, tapi karena dulu pasangannya ke banting, saya banting terus tangannya patah, jadi nggak diterusin. Harga diri ya, asik. Lebih ke sana sih, karena kayak saya nggak bisa ngasih apa-apa untuk
Indonesia untuk pencaksilat sendiri. Yang saya bisa kasih adalah prestasi di pencaksilat. Sebaik-baiknya prestasi, setinggi-tingginya prestasi yang bisa saya berikan gitu. Selama masih bisa untuk berkontribusi baik di pencaksilat, akan saya berikan selalu yang terbaik untuk pencaksilat dan untuk Indonesia. Kalau dilewati pasti banyak banget dari eventnya dia, dari saya pelajar dari dulu masih kecil yang selalu pencaksilat dan pencaksilat sampai saat ini pun masih juga dengan pencaksilat dan pencaksilat lagi, yaitu pengorbanan. Tapi pengorbanan tersebut saya rubah rasanya menjadi suatu kehormatan untuk saya, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama seperti saya. Alhamdulillahnya selalu diberikan sama Allah sendiri, masih diberikan kepercayaan untuk menjadi yang terbaik dan yang terbaik kayak gitu. Enggak sih, mungkin kalau misalkan tersulit enggak sulit-sulit banget. Kita selalu melewati proses dari mulai latihannya. Pernah juga pada saat itu cedera dan harus mengalami, ya sempat ngedown di saat cedera itu, tapi dengan dukungan dari semua pihak, pelatih yang ada di perguruan maupun pelatih yang ada di tim saat itu dan juga teman-teman sekitar, alhamdulillah semuanya bisa dilewati. Proses semuanya sudah dilewati dan sampai saat ini justru malah bikin saya semakin kuat lagi. Kalau rencana pensiun kayaknya belum ada. Mungkin ya itu tadi, selama saya masih diberikan kepercayaan, masih diberikan amanah, saya akan tetap berkontribusi untuk pencaksilat dan untuk Indonesia. Kalau bisa sih seperti senior-senior sebelumnya, mereka habis pensiun karena usia. Jadi saya tidak mau membatasi itu. Ketika saya sudah memang tidak bisa lagi, ya sudah gitu. Jadi nggak mau yang terlalu gimana ya. Ya kita easy going aja, let it flow gitu. Rencana ya alhamdulillah pekerjaan sudah ada, mungkin fokus dengan pekerjaan di kantor dan juga tetap mengembangkan dan memajukan pencaksilat dengan mimpi-mimpi kita bersama, yaitu goes to Olympic, dan ya pokoknya semuanya saya akan serahkan untuk pencaksilat sih. Kalau rencana menikah pasti ada, cuman kapannya itu masih ditahan dulu. tahan. Yang sekarang lambat laun saya sudah bisa menerima apapun ya yang terjadi di lapangan. Saya belajar dari kejadian pertama kali sampai dengan kejadian yang terakhir kali. Semuanya sebenarnya bagaimana kita bersikap aja, dan bagaimana saya menghadapinya, ya saya cuma bisa memberikan sebaik-baiknya yang terbaik dari performa penampilan saya untuk bisa dilihat sama semua orang, karena saya percaya semua orang melihat, semua orang bisa menilai, tidak hanya orang-orang silat aja yang bisa menilai gerakan saya, tapi orang awam pun bisa menilai itu. Jadi saya hanya bisa memberikan sebaik-baiknya yang terbaik yang saya punya, yang saya miliki, dan tetap percaya bahwa semuanya, rezeki apapun, bahkan soal kemenangan, itu sudah ada yang atur, yaitu Tuhan gitu. Jadi lebih ke sana, memantaskan diri bagaimana bisa juara, bukan hanya memantaskan sebagai manusia, sebagai seorang juara yang harus latihan dan bla bla bla, tapi memantaskan diri juga sama Tuhan. Tuhan mau nggak sih ngasih kita juara itu? Kalau kita nggak pantas juga Tuhan nggak akan berikan kayak gitu.
Yang pasti yang paling pertama dan utama itu konsistensi sih, karena dari situ belajar, dari konsistensi sendiri aja kita belajar namanya sabar, namanya ya segala apapun kita jalani dengan apa ya, dengan proses yang sudah dilewati panjang prosesnya, itu harus sabar banget, kayak ngadepin latihan yang berat segala macem kita lewatin kayak gitu. Konsistensi dengan latihan tersebut, terus juga menjaga motivasi dalam diri, karena sebanyak apapun motivasi yang ada di luar sana, tetap yang bisa mengubah cara kita bertindak dan berlaku itu dari dalam diri kita sendiri, kayak gitu. Ini tetap harus berlatih. Saya juga pernah ada di posisi bagaimana bisa untuk menggantikan senior-senior saya sebelumnya. Jangan pernah lelah, jangan capek, apapun yang kita yakini bisa dicapai, insya Allah selama kita yakin, selama kita percaya, dan kita juga nggak bosan ngelakuinnya, pelan-pelan itu akan satu persatu diraih dengan maksimal pastinya.